Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Nurillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, baik. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Ayo, mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadirannya kalian terlebih dahulu. Alhamdulillah, pada hari ini telah berhadir semuanya ya. Pesan Ibu, karena kita belajarnya secara online, maka kalian harus tetap semangat ya. Oke, baik. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih, materi tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kalian, tahukah kalian bagaimana keutamaan sholat sunnah rawatib itu? Nampaknya masih belum ada yang tahu ya. Oke, baik. Yuk, mari kita simak video ini dan mari kita belajar bersama-sama. Ayo, mari kita ketahui bagaimanakah keutamaan sholat sunnah rawatib itu. Nah, jadi mengerjakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan pahala. Selain itu, mengerjakan sholat sunnah rawatib akan menambah atau menyempurnakan kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat fardu. Selanjutnya, mari kita ketahui ada berapakah keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, jadi keutamaan mengerjakan sholat sunnah rawatib yang pertama, menyempurnakan salat fardu. Ketika kita mengerjakan salat fardu, kemungkinan belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, mengerjakan salat sunnah rawatib akan menyempurnakan dan menambah kekurangan yang terdapat dalam sholat fardu. Selanjutnya, yang kedua, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu mengerjakan salat sunnah rawatib akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu mengerjakan salat sunnah rawatib hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, menambah kebaikan atau pahala. Nah, jadi mengerjakan salat sunnah rawatib akan menambah kebaikan dan pahala. Selain pahala mengerjakan salat fardu, mengerjakan salat sunnah rawatib akan menambah pahala juga bagi yang mengerjakannya. Selanjutnya, yang keempat, terhindar dari siksa api neraka. Amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah sholat. Oleh karena itu, jika sholatnya baik,
tidak pernah bolong dan selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib, maka dia akan terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya yang kelima, doa yang kita panjatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terkabul. Namun, kita tidak tahu kapan akan dikabulkannya. Dengan melaksanakan sholat sunnah rawatib, doa yang kita panjatkan akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yang terakhir, yang nomor 6, mengandung beberapa hikmah yang tidak terkandung pada ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nah, jadi ibadah sholat merupakan salah satu cara kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat sunnah rawatib, selain keutamaan yang disebutkan tadi, juga mengandung hikmah yang tidak ada pada ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya, mari kita ketahui bagaimanakah membiasakan sholat sunnah rawatib itu. Nah, jadi membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya dibiasakan sejak kecil, agar pada saat sudah dewasa nanti terbiasa melakukan sholat sunnah di samping sholat 5 waktu. Nah, jadi membiasakan sholat sunnah rawatib sebaiknya diawali di lingkungan keluarga. Kita juga harus memperhatikan hal-hal sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib. Hal-hal apa sajakah itu? Ayo mari kita ketahui. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan sholat sunnah rawatib ada 5, yaitu yang pertama, salat sunnah rawatib dilakukan secara munfarid atau bisa disebut secara sendirian. Kemudian yang kedua, salat sunnah rawatib boleh dikerjakan di rumah, di musola, atau di masjid. Kemudian yang ketiga, salat sunnah rawatib tidak didahului dengan adzan dan iqomah. Kemudian yang keempat, bacaan tidak dinyaringkan dan dilakukan setiap 2 rakaat 1 salam. Dan yang terakhir, yang kelima, Nabi Muhammad SAW sering berpindah tempat dari tempat sholat fardu sebelum melakukan sholat sunnah rawatib. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka ibu lanjutkan tugas di rumah. Nah, tugasnya, tuliskanlah bagaimana cara membiasakan sholat sunnah rawatib dimulai sejak kecil. Tugas ini juga dapat kalian lihat kembali pada buku LKS halaman 11, bagian Ayo Kerjakan. Nah, jadi kerjakanlah tugas ini, kemudian kumpulkanlah hasilnya kepada ibu. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka ibu rasa pembelajaran pada hari ini cukup. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar bagaimana keutamaan sholat sunnah rawatib serta bagaimana cara membiasakannya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca doa sesudah belajar. Mari angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak kepada anak-anak ibu yang telah berhadir pada hari ini sampai selesainya pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu sehat badan dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri dengan mengucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.